Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya angin. Di dalam kehidupan terjadi selalu ada angin yang menyatakan angin Roh Kudus. Nah, ini buat kita semuanya, para penonton dan juga yang mendengarkan hari ini YouTube kita, bahwa hembusan angin Roh Kudus di dalam setiap kehidupan manusia itu sering terjadi. Kenapa bisa kita katakan begitu? Kita lihat, ini ada dahsyat, ada yang luar biasa di dalam namanya angin. Di dalam angin, di dalam Roh Kudus. Kalau kita lihat seperti di dalam buku Kisah Para Rasul, di mana dia mengatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, ini teman-teman sekalian, buat juga para penonton, hari ini kita melihat ada kemenangan, bahwa angin Roh Kudus itu membawa kehidupan, penuntunan bagi kita yang tidak mengerti, bagi kita yang kurang percaya. Di dalam masalah kehidupan kita ini, kadang kita mengandalkan kuat, gagah, kehebatan kita, mengandalkan logika kita, sehingga lupa. Padahal Tuhan bilang ada angin Roh Kudus, the wind of Holy Spirit. Tuh, jadi mari saudaraku datang kepada Tuhan pada saat hari ini. Lewat angin Roh Kudus ini ada berkat-berkat, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke? Do you believe? Nah, inilah dia pekerjaan angin Roh Kudus yang bisa membawa kita menjadi sesuatu yang terbaik. Dan inilah kita tahu di dalam angin itu ada kehidupan-kehidupan, menjadikan kita itu seperti kalau kita lihat ya, yang namanya angin ini, ya kalau kita melihat artinya itu di dalam bahasa asingnya itu ruah. Ruah itu adalah angin, dan ruah itu adalah juga roh, dan ruah itu adalah hembusan dan juga napas. Jadi kalau kita punya ruah, ya kita punya angin Roh Kudus itu, ini jadi milik kita, membawa kita menjadi lebih baik, membawa kita lebih daripada ringan, membawa kita menjadi lebih terarah, sehingga Holy Spirit ini bisa membangun dan tidak lagi mengandalkan semuanya apa yang kita punya. Kadang kita mengandalkan tetangga, muka, kiri, belakang. Dalam keadaan kesulitan, panggil semua orang, datang ke sana, kemari, tapi nggak ada sulit. Tapi kalau angin Roh Kudus yang datang sama kita, maka kita dipenuhi dengan api Roh Kudus. Amin. Sedikit batuk teman-teman semuanya. Jadi itulah yang dikatakan dengan angin ini, ya. Itu juga termasuk ya, angin itu
hembusan napas Allah. Jadi kalau kita yang percaya dengan angin daripada Roh Kudus, itu adalah napas Allah yang menghembuskan kepada kita kemenangan, kedamaian. Jadi percayalah kepada Tuhan kita. Mari datang yang letih lesu, berbeban berat, itu yang dikatakan daripada firman Tuhan. Maka ada Roh Kudus yang menghembuskan kepada kita kesegaran. Kalau katanya kita letih, lesu, beban berat, kalau kita datang kepada Roh Kudus, maka angin Roh Kudus itu membuat kita sukacita. Ada jawaban. Dan jangan lupa, semuanya bagi kita. Marilah datang kepada Tuhan. Please come. Oke teman-teman, kita percaya lewat Roh Kudus hidup kita menjadi lebih terarah, terpimpin, dan bisa dikatakan diberkati. Haleluya. Itu dia. Dan angin-angin itu masih ada lagi. Ada angin barat, utara, selatan, dan timur. Jadi semuanya mempunyai arti di dalam kehidupan. Kalau kita melihat dan angin yang dibuat Tuhan ini, sungguhlah kita bangga. Ada permasalahan kita, kalau datang namanya angin daripada Roh Kudus itu, dia bisa menghembuskan semuanya, membawa semuanya masalah-masalah kita ke laut sana, sehingga kita boleh menjadi damai sukacita. Tuhan jadi milik kita. Begitu buat kita semuanya ya. Tapi jangan sampai di situ aja. Kita harus juga bisa percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa berdoa. Karena doa juga adalah satu faktor untuk membawakan angin Roh Kudus. Kurang berdoa, kurang berkatnya. Nah, selalulah berdoa supaya ada penuntunan Roh Kudus bagi kita. Hari ini, lusa, dan sampai Maranatha datang. Begitu orang yang tetap selalu setia, tetap selalu berdoa, maka selalu ada Roh Kudus hidup di dalam jiwa kita ini. Roh Kudus selalu menuntun dalam kebaikan. Roh Kudus itu selalu membawa di dalam sukacita. Sekalipun terjadi apapun itu. Tapi Roh Kudus adalah yang terbaik. Kita berdoa itu menjadikan sesuatu yang terbaik. Sehingga angin Roh Kudus berhembus dengan kuat di tempat ini. Amin. Sehingga semuanya kita menerima pekerjaan Roh Kudus yang membawakan penggenapan janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu dia. Kalau suka berdoa, percayalah Bapak Ibu, percayalah masa muda kita ini juga, para pemuda, ada yang namanya Yesus, ada namanya Roh Kudus. Anginnya selalu membawa kemenangan. Percaya jadi sama Bapak Ibu kepada kita semuanya. Haleluya. In the mighty name of Jesus.